Ya, dikatakan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi itu perintah Allah, gitu. Menyeru kepada Allah, kepada kebaikan. Ya tahunya satu ayat, sampaikan aja satu ayat. Jangan nunggu 30 juz. Ini ada pertanyaan masuk, Bah, dari chat. Ya, Assalamualaikum, Abah. ya. Tadi Abah menjelaskan kalau sebaik-baiknya orang adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maksudnya mengajarkan Al-Quran itu apa iya kita harus jadi orang pendakwah? Dan apakah kita bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita yang belum memahami Al-Quran? Udah, Pak? Ya. Baik. Nabi mengatakan begini, sampaikan sesuatu itu dariku itu walaupun satu ayat. Di hadis lain begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Itu adalah dakwah. Jadi dakwah itu apa namanya? Ya, apa yang kita ketahui secercah cahaya kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya itu yang kita sampaikan. Jadi artinya jangan nunggu misalnya, wah ya ini saya harus hafal dulu 30 juz baru saya mau dakwah. Ya kapan hafalnya, nggak hafal-hafal gitu. Nggak ada faedah apa dong. Jadi kebaikan itu sampaikan, ya kan? Ketika kita tahu kebaikan, sampaikan. Jadi jangan didiamkan. Atau kalau tidak, diam. Itu yang paling baik. Nah, kata hadis begitu. Kalau ayatnya bisa dibuka surat 41 ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Terus sampai 35. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Jadi di sini ya dikatakan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi itu perintah Allah, gitu. Menyeru kepada Allah, kepada kebaikan. Ya tahunya satu ayat, sampaikan aja satu ayat. Jangan nunggu 30 juz. Nggak hafal-hafal. Terus kemudian ya artinya apa? Sesungguhnya kita ini memang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mau hidup, ya, maka kehidupan itu harus bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Jiwa kita itu akan hidup kalau bersama dengan Al-Quran. Jiwa itu akan mati kalau jiwa itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Pusing hidup itu. Maka supaya tidak pusing, jiwa itu harus dikendalikan oleh Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini subhanallah. Membaca aja sudah luar biasa pahalanya di sisi Allah. Tapi ketika mentelusuri Al-Quran ke dalamnya, bahasa-bahasa Al-Quran subhanallah luar biasa. Al-Quran ini adalah samudra kehidupan.
Apa semuanya ada di dalam Al-Quran. Persoalan sekaligus jawabannya semuanya ada di dalam Al-Quran Karim. Jadi betapa ruginya kalau kita tidak bersama-sama dengan Al-Quran. Atau kalau tidak kita bersungguh-sungguh. Jadi sesungguhnya adalah ketidakseriusan kita dengan Al-Quran itu karena kurang kemauannya aja. Maunya kurang. Kenapa maunya kurang? Karena dunia nampaknya lebih diutamakan daripada akhirat. Coba sekarang dibalik, akhirat yang diutamakan. Pasti nanti itu akan dimudahkan oleh Allah kepada Al-Quran. Bukan hanya dimudahkan kepada Al-Quran, dunianya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dan Allah tidak pernah bohong. Jadi kalau kita misalnya belum sampai ke sana, memang ya karena memang ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kita tidak konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus akui seperti itu. Karena sudah fasilitas itu sudah luar biasa. Coba buka surat 29 ayat 69 itu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi di situ dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, pasti akan aku tunjukkan jalanku itu. Wa innallaha lama'al muhsin. Dan pasti aku bersama-sama dengan orang yang sungguh-sungguh tadi. Jadi bukan hanya sekedar ditunjukkan sama Allah, tapi akan diikuti bersama-sama dengan Allah, bersama Allah. Sudah ditunjukkan, masih lagi bersama-sama dengan Allah. Jadi itu satu fasilitas yang Allah nyatakan sangat luar biasa. Ya. Jadi intinya itu adalah karena tidak adanya kesungguhan di dalam jiwa kita, di dalam hidup ini. Ya, kesungguhan kepada Allah. Ya. Kalau kesungguhan kepada Allah sesungguh-sungguh, ya, maka semuanya kebutuhan kita, kebutuhan kita itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita itu, kesungguhan kita itu lebih sungguh-sungguh kepada selain Allah, ya Allah juga tidak akan sungguh-sungguh sama kita. Gitu. Kita lebih sungguh-sungguh kepada selain Allah, ya sudah, Allah jauh dari kita. Nah, itu yang sangat berbahaya gitu. Pada akhirnya kita akan mengatakan sulit hidup ini, menderita hidup ini. Padahal ya, sama dengan begini, kayak Toyota memproduksi Kijang Innova. Maka pabriknya itu di samping memproduksi Kijang Innova tadi, pabrik Toyota tadi mengeluarkan handbook manualnya, petunjuk bagaimana memelihara Innova ini. Sama dengan Allah begitu. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah juga berikan buku petunjuknya bagaimana manusia supaya bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Allah turunkan buku petunjuknya berupa Al-Quran Karim. Tapi kenyataannya kita tidak pakai buku petunjuk. Ya kan? Kita betulin sendiri. Padahal buku petunjuknya sudah jelas gitu. Kita tidak pakai buku petunjuk ini. Kita menurut kemauan kita.
ya sudah pasti tidak akan sesuai dengan atau tidak akan persis sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu, wallahu a'lam. Boleh Silakan. tanya lagi Pak Rahmat? Dari Masjid. Ya, monggo Silakan. Pak Ali, silakan. Maaf sebelumnya, tapi ini apa yang saya sendiri, kejadian saya sendiri, pengalaman ya Pak ya. Saya mencoba untuk melakukan dakwah dengan cara media sosial. Mulai dari teman-teman sendiri, teman-teman alumni, mulai ada 7, 10, ya mencoba untuk mengajarkan apa yang bisa saya punya kepada teman-teman. Tapi kemudian semakin hari, bahkan mereka nih ada yang dulunya tuh sangat menentang saya Pak. Ternyata mereka juga sekarang sangat mendukung, bahkan ikut bermusikan. Dari teman-teman yang 10, kemudian menjadi 12, ini yang tiap satu orang itu ada yang sampai bawa 30 orang, bawa 10 orang, bawa 15 tanpa sepengetahuan saya. Ya, karena namanya medsos kan berkembang, Pak ya. Ya. Bahkan cenderung sebut saja, ini saya betul-betul merasa diuji, karena pemahaman saya tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang kan tidak sebaik Pak Rahmat. Kasarannya saya tidak hafal betul, itu saya baru hafal, makanya metode saya selalu tertulis Pak, dalam bentuk slide, overhead gitu Pak ya. Ya. Iya. Ini saya merasa, kadang-kadang merasa takut atau ini andai kata tidak kondisi COVID, mereka rame-rame ke rumah saya Pak, mungkin Pak ya. Lah saya kadang-kadang sering merasa tidak siap kalau kondisi kayak begitu Pak. Bagaimana andai kata suatu ketika saya ditanyai, saya tidak bisa jawab atau bagaimana, sehingga kan ya khawatir, ada rasa takut kadang-kadang, khawatir. Karena pemahaman saya juga Al-Quran itu sangat terbatas juga Pak. Bagaimana untuk ini Pak, untuk bisa mampu terus menguatkan batin saya ini terus, sehingga ekspektasinya mereka kadang-kadang menurut saya melewati jauh kemampuan saya sendiri kepada saya. Iya. Itu Pak. Iya. Ya, baik, Pak Ali. Jadi yang pertama memang dakwah ya, dakwah. Maka ini yang perlu saya sampaikan, jadikanlah dakwah itu ruh kehidupan kita. Jadi seperti tadi di surat 41 ayat 33 tadi sampai 35. Karena nilainya sangat tinggi. Itu dakwah. Terus kemudian dakwah itu ya jangan nunggu pinter atau nunggu hafal 30 juz atau nggak usah. Apa yang ya kita sampaikan saja ya apa yang sesuai dengan kita pahami gitu. Kemudian yang kedua, jangan berorientasi kepada jamaah. Apakah banyak atau sedikit, jangan berorientasi itu. Tapi dakwah ini adalah berorientasi kepada Allah karena merasa disuruh oleh Allah. Jadi itu urusan Allah saja. Para nabi, para rasul, ada nabi dan rasul banyak jamaahnya. Bahkan ada nabi dan rasul yang nggak punya jamaah sama sekali. Coba bisa bayangkan itu. Ada rasul, ada nabi yang nggak punya jamaah, nggak ada yang mau ngikutin gitu. Jadi jangan berorientasi ke sana. Jadi orientasi kita bahwa kita diperintah Allah untuk berdakwah.
Kemudian yang ketiga bahwa yang namanya mempelajari ini tentu saja memang ini memerlukan satu kesabaran dan ketekunan, Pak. Nah, dan menurut saya pribadi bahwa Islam itu adalah sumbernya cuma dua saja kok. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di antara yang dua itu yang harus dikuasai adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Yang tidak ada salah cacatnya itu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu menjadi sumber rujukan. Hadis pun juga harus bersumber rujukan itu kepada Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu adalah karena Al-Quran itu adalah bahasanya bahasa Arab, maka ya harus masuk ke dalam istilahnya itu ilmu alat. Ya. Ilmu alat itu ilmu nahwu dan sharaf. Ya. Nah, mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian di dalam menafsirkan Al-Quran itu, maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi ada metodologi yang mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu ada caranya, Pak. Itu sesungguhnya mudah saja, belajarnya mudah, Pak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih ada umur, masih panjang umur, kita masih bisa ketemu, kita bisa masih diskusi bagaimana menerjemahkan Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat. Karena jadi ketika ayat ini masih belum jelas, maka nanti diperlukan dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya. Nah, bagaimana caranya ini? Itu ada ilmunya sesungguhnya. Sesungguhnya mudah saja, Pak. Mudah saja. Nanti kalau sudah bisa mentafsirkan Quran dengan Quran, maka itu akan menjadi satu kuat. Baru dengan hadis gitu. Nah, hadis ini nanti harus sesuai dengan rujukan Al-Quran tadi. Karena sesungguhnya jangan dibalik. Jadi kita mempelajari hadis dulu, terus kemudian Al-Quran, nggak seperti itu. Al-Quran terlebih dahulu, tafsirkan dengan Al-Quran, baru ke hadis. Ya. Nah, dan itu pasti benar. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran, maka bisa jadi hadis ini adalah bisa hadis lemah, hadis dhaif, atau bahkan menjadi hadis palsu. Nah, terus kemudian yang keempat, Pak, yaitu tadi seperti di dalam surah 29 ayat 69 itu, Pak. Nah, jadi ada keinginan yang sungguh-sungguh. Keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggali Al-Quran. Pasti Allah akan tunjukkan. Pasti akan Allah tunjukkan. Karena Allah itu bergantung memberikan hidayah itu bergantung kepada kesungguhan kita. Kita sungguh-sungguh apa enggak? Nah, ketika sungguh, insya Allah nanti akan ketemu dengan apa yang kita inginkan. Karena khusus Al-Quran itu dijamin sama Allah, Pak. Masih kita lihat di dalam surat Al-Qamar. 54 ya. Ayat 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi benar-benar bahwa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Itu janji Allah. Jadi itu merupakan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwa mempelajari Al-Qur'an, buka surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke 282 yang terakhir ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kepada Allah, nanti akan diajari sama Allah, Pak. Jadi sama Pak, saya dari awal mempelajari Al-Qur'an ini ya mulai dari Al-Fatihah, terus saya telusuri petunjuk Al-Qur'an, saya lakukan. Alhamdulillah, saya merasakan ini. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi Allah mengajarkan itu benar-benar saya merasakan. Bahwa Allah menjamin orang yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja nanti masuk ke dalam ilmu alat ya, nahwu dan shorof. Terus kemudian nanti bagaimana mentafsirkan dari ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Baru hadis gitu. Yang penting ada satu kemauan, Pak. Pasti Allah akan tunjukkan. Janji Allah seperti itu. Pasti Allah akan tunjukkan. Bukan sekedar ditunjukkan, tapi dibarengin ya, bersama, ya, diikuti oleh Allah semua. Nih, kalau kata anak dikancani gitulah, ditemani oleh Allah. Sudah ditunjukkan, ya betul-betul sama Allah itu betul-betul diarahkan ya, diarahkan. Jadi itu jaminan ketika kita bersungguh-sungguh mau mempelajari Al-Qur'an Karim. Insya Allah semuanya nanti akan ketemu, Pak. Barangkali itu, wallahu a'lam.